Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tanda keimanan seorang muslim yaitu bergembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Orang-orang yang memiliki iman di dalam hatinya pasti akan bahagia bagaikan menyambut tamu agung yang selalu dirindukannya. Itulah kebiasaan para ulama salafus salih, sebagaimana diceritakan dalam kitab Lataiful Ma'arif. Kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighuhum syahra Ramadan. Pada zaman dahulu mereka para salafus salih selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar mereka bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Summa yad'una Allah sittata ashhurin ayyataqabbalahu minhum. Kemudian mereka juga berdoa selama 6 bulan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal solih yang dilakukan selama bulan Ramadan. Kegembiraan orang-orang beriman menyambut bulan suci Ramadan bukan gembira karena akan menerima THR di akhir Ramadan. Bukan juga gembira karena akan menerima insentif guru ngaji di tengah bulan Ramadan. Dikasih eta. Bahagia nu kitu mah eta mah bahagia kelas TK. Bahagiana ahli dunia eta mah. Ari eta cenah Kang Herman bahagia henteu lamun menang THR bulan Ramadan. Atuh puguh bae aing ge bahagia. Aing mere THR mah. Kira kudu teu bahagia sih. Komo bari THR na gede mah. Atuh cenah TK keneh berarti Kang Herman. Atuh lain TK deui aing mah paud keneh. Ya Allah. Etalah bedana orang soleh jeung orang-orang anu salah. Kebahagiaan orang-orang beriman menyambut bulan suci Ramadan adalah bahagia menyambut perintah Allah puasa selama sebulan penuh dan mempersiapkan diri melaksanakan semua kebaikan di bulan suci Ramadan agar amalan-amalan soleh itu menjadi sebab untuk mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas di bulan Ramadan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrum mubarakun, yaitu bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah telah mewajibkan atas kalian berpuasa di dalam bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka pada bulan suci Ramadan. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan akan dibelenggu. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalam bulan suci Ramadan terdapat malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, maka barang siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi. Ulama menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan kita harus bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Akan tetapi kegembiraan tersebut bukan kegembiraan yang melanggar aturan-aturan syariat, tapi gembira mempersiapkan diri untuk memperbanyak ibadah selama di bulan suci Ramadan. Dan semua amal-amal soleh, amal kebaikan yang kita lakukan, terutama kebaikan selama bulan Ramadan,
itu harus didasari imanan wahtisaban, harus didasari iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan demi mengharapkan karunia Allah dan rahmat Allah. Jadi kebahagiaan kita menyambut bulan suci Ramadan bukan tanpa dasar, bukan tanpa dalil. Itu cenah aya nu ngomong bid'ah, ngomong tajeng sapatu aing. Ulah waka ngomong bid'ah can ngaji mah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Wallahu a'lamu bimuradih. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi, dengan adanya karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan adanya rahmat Allah, fabidzalika, maka dengan adanya rahmat dan karunia Allah, falyafrahu, maka hendaklah kalian bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Karunia Allah dan rahmat Allah itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Tah lamun aya anu ngabid'ahkeun bergembira menyambut Ramadan, asongkeun surat Yunus ayat 58. Sebab perintah Allah menyambut gembira atas adanya karunia dan rahmat Allah. Nya kitu deui lamun aya anu ngabid'ahkeun peringatan Maulid Nabi, bergembira menyambut Maulid Nabi, asongkeun surat Yunus ayat 58. Naon hubunganna cenah ayat ieu jeung Maulid Nabi? Hei, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini merupakan karunia dan rahmat bagi kita semua. Dengan sebab adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengenal Allah. Dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Maka karunia dan rahmat Allah anu mana deui anu lebih besar daripada kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali deui kepada bulan suci Ramadan. Kebahagiaan orang-orang mukmin bertemu dengan bulan suci Ramadan adalah dengan meningkatnya amal ibadah orang tersebut. Bohong seseorang jika mengatakan bahagia menyambut Ramadan tapi tidak ibadah. Bohong jika ada orang yang mengaku paling bahagia menyambut Ramadan tapi besoknya enggak puasa. Itu mah anak buah Abu Jahal meureun. Nah, kecuali orang-orang yang dibolehkan oleh syariat tidak melaksanakan puasa. Di antaranya orang yang haid, nipas, orang gila, gak usah puasa, dan lain sebagainya. Kegembiraan orang-orang yang beriman akan terlihat sewaktu malam pertama bulan Ramadan tiba. Orang-orang beriman akan mengisi malam pertama dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarawih, tadarus, sedekah, dan lain sebagainya. Dan di antara amal-amal soleh yang tadi saya sebutkan, ada satu amalan yang dianjurkan oleh para ulama, yaitu melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnahnya sholat sunnah mutlak aja, atau sholat sunnah tasbih, atau sholat sunnah awabid. Kemudian di dalam sholat sunnahnya itu membaca surat Al-Fatihah. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Kanjun Najah was Surur halaman 188 sampai 189, Syekh Abu Bakar An-Naisaburi berkata, aku mendengar Muhammad bin Abdul Malik berkata, aku mendengar Mas'udi berkata,
telah sampai kepadaku bahwasanya barang siapa yang membaca surat Al-Fath, yaitu yang diawali inna fatahna laka fatham mubina dan seterusnya sampai ayat 29. Kapan dibacanya? Di malam pertama bulan Ramadan di dalam sholat sunnah. Maka orang tersebut akan mendapat penjagaan di tahun itu. Dan menurut pengarang kitab Kanjun Najah wa Surur, yaitu Al-Alamah Al-Fadil As-Syekh Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala, sebenarnya yang mengatakan fadilah tersebut adalah Al-Alamah Imam Khatib As-Sabini rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tafsirnya di akhir surat Al-Fath dari Ibnu Adi. Tapi sebetulnya yang mengatakan keutamaan surat Al-Fath ini banyak. Di antaranya terdapat juga di dalam kitab tafsirnya Imam Suyuti, yaitu Durrul Mansur. Jadi teknik melaksanakannya, pertama misalnya kita sholat sunnah 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah Fatihah baca surat Al-Fath ayat 1 sampai ayat 15 misalnya. Kemudian di rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan surat Al-Fath berikutnya sampai dengan selesai. Jadi dalam satu kali sholat sunnah itu kita selesai membaca surat Al-Fath. Waduh, kalau gitu harus hafal dong Kang Herman. Ya iya, harus hafal. Kalau nggak hafal gimana? Nah, kalau nggak hafal, solusinya laksanakan saja sholat sunnah, baik sholat sunnah tasbih atau sholat sunnah apa. Atau bisa juga dibaca setelah melaksanakan sholat sunnah tarawih. Setelah sholat sunnah tarawih, lalu kita baca surat Al-Fath sebanyak 3 kali. Kemudian jangan lupa setelah itu baca sholawat, istighfar, lalu mohonlah kepada Allah apa yang kita inginkan. Insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah diantara amal-amalan malam pertama bulan suci Ramadan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan agar mampu menjalankan berbagai amal soleh, terutama di bulan suci Ramadan. Dan semoga semua amal kebaikan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bishawab.